Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devin Kurniawan, siswa kelas 11 MS2 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji coba praktikum larutan penyangga dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita melaksanakan praktikum ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi larutan penyangga serta komponen larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut ini. Sebelum itu, Gavin akan menjelaskan apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun dalam larutan ditambahkan sedikit larutan asam, larutan basa, atau pengenceran ditambahkan dengan air. Larutan penyangga terbagi dua, yakni larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Untuk lebih jelasnya akan kita perhatikan pada praktikum nanti. Nah, sampel yang akan kita gunakan kali ini adalah minuman bersoda, pembersih kaca, dan teh. Di praktikum ini akan kita lihat bagaimana reaksi perubahan pH pada ketiga sampel tersebut ketika diberikan sedikit asam, basa, dan dilakukan pengenceran. Langkah pertama yakni mengukur nilai pH awal minuman bersoda menggunakan indikator universal. Kemudian dicocokkan dengan skala yang tertera. Kemudian minuman bersoda ini dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda yang masing-masing berisikan 25 ml. Nah, pada wadah yang pertama tuangkan 5 ml cuka dan aduk sampai merata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian ukurlah nilai pH larutan tersebut menggunakan indikator universal. Nah, setelah itu tuangkan 5 ml air suling ke dalam wadah yang kedua. Kemudian aduk sampai merata. Ukur nilai pH larutan tersebut menggunakan indikator universal. Kemudian tuangkan 5 ml air sabun ke dalam wadah yang ketiga dan aduk sampai merata. Ukur nilai pH larutan tersebut menggunakan indikator universal dan sesuaikan dengan skala yang tertera. Jadi berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan didapatkan data sebagai berikut. Nah teman-teman, jika kita perhatikan bersama bahwa nilai pH dari minuman bersoda ini tetap konstan di angka 4 walaupun tadi kita sudah menambahkan asam, basa, dan diencerkan. Artinya minuman bersoda ini merupakan larutan penyangga asam. Apa itu larutan penyangga asam? Nah, larutan penyangga yang bersifat asam adalah larutan penyangga yang dapat mempertahankan nilai pH pada daerah pH kurang dari 7 ketika terjadi penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Hal ini dikarenakan pada minuman bersoda mengandung larutan penyangga ion fosfat, yakni campuran antara larutan asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran dari larutan asam lemah dan basa kuat. Nah, oleh sebab itulah kenapa minuman bersoda ini merupakan minuman yang tahan lama dalam penyimpanannya. Nah teman-teman, untuk sampel yang kedua ini yakni pembersih kaca, gunakan pola langkah kerja yang sama seperti pada sampel yang pertama tadi pada minuman bersoda.
Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, didapatkan data sebagai berikut. Nah, jika kita lihat, nilai pH pada pembersih kaca ini tetap konstan di angka 10. Meskipun kita telah menambahkan larutan asam, basa, dan kita lakukan pengenceran. Artinya, pembersih kaca ini merupakan larutan penyangga basa. Apa itu larutan penyangga basa? Larutan penyangga yang bersifat basa adalah larutan penyangga yang dapat mempertahankan nilai pH pada daerah pH lebih dari 7 ketika terjadi penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Hal ini dikarenakan pada pembersih kaca terdapat asam sitrat, yakni campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, ataupun campuran antara basa lemah dan asam kuat. Nah, teman-teman, sifat sitrat ini merupakan larutan penyangga yang digunakan sebagai pengendali pH dalam larutan pembersih permukaan pada rumah tangga. Selain itu, asam sitrat di sini berfungsi sebagai zat pengilat, pembasmi bakteri, fungisida, dan lain sebagainya. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Jika dilihat, nilai pH dari teh ini berubah-ubah. Nilai pH awal teh yakni sebesar 6, kemudian ketika ditambahkan larutan asam cuka bernilai 4, dan ketika ditambahkan dengan air suling bernilai 6, dan ketika ditambahkan larutan basa yakni air sabun bernilai 9. Oleh sebab itu, teh bukan merupakan larutan penyangga, karena teh tidak dapat mempertahankan nilai pH ketika terjadi penambahan sedikit asam, basa, dan dilakukan pengenceran. Itulah sebabnya mengapa teh disimpan dalam bubuk kantong, bukan dalam bentuk cairan. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah minuman bersoda merupakan larutan penyangga asam, pembersih kaca merupakan larutan penyangga basa, dan teh bukan merupakan larutan penyangga. Demikianlah praktikum yang dapat dilakukan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.